Pemirsa, kelompok Jamaah Islamiyah selama ini menyusun kekuatan militer untuk melancarkan misinya. Selain memproduksi senjata api, JI juga membangun bunker yang ditemukan di Lampung Tengah. Untuk mengetahui seperti apa kekuatan yang sudah dibangun kelompok ini, langsung saja kita tanyakan kepada Kepala Riset Ilmu Kepolisian dan Kajian Terorisme UI, Beni Mamoto. Selamat petang, Pak Beni Mamoto. Selamat petang. Iya, sebenarnya dengan penemuan bunker ini, akhirnya diketahui bunker digunakan untuk apa oleh kelompok JI ini, Pak? Ya, kita semua nanti dalam perjalanan waktu ini akan semakin tahu. Kalau saya kemudian karena sudah belajar dan bukan riset, semakin tahu bagaimana hebatnya kelompok JI ini, bagaimana hebatnya Zulkarnain sampai 18 tahun tidak tertangkap, bagaimana Upik Lawanga dia sebagai penerus Dr. Asahari. Nah, bunker ini salah satu modus bagaimana ketika mereka harus ngetes senjata hasil rakitannya, bisa untuk menyembunyikan senjata hasil produksinya, kemudian juga bisa untuk bersembunyi dirinya ketika digerebek dan sebagainya. Jadi modus-modus seperti ini menurut saya memang sudah sering terjadi, maka aparat memang harus lebih jeli ketika menggeledah suatu tempat. Kita harus berpikir seperti pihak tersangka berpikir. Jadi ketika menggeledah kita harus berpikir apa yang dirasa tidak mungkin oleh masyarakat pada umumnya, dia akan gunakan itu tempatnya untuk menyembunyikan atau menaruh. Seperti contoh laras senjata yang ditemukan di tempatnya Upik Lawanga. Apakah kita mengira bahwa itu ada di atap rumah dan sebagainya. Jadi saya salut karena mereka memang hebat-hebat. Mereka belajar referensinya itu kalau Upik Lawanga ada buku Dr. Asahari, ada PhD dari Dr. Asahari tentang bagaimana merakit bom. Dan dia ternyata menjadi penerusnya. Nah, yang saya ingin sampaikan kepada publik adalah terorisme itu indiscriminate victim. Tidak peduli korbannya siapa. Ketika satu bom meledak, maka semua yang ada di sekitar situ kena. Ketika terjadi penembakan, rentetan tembakan, semua orang yang ada di situ bisa menjadi korban. Ketika mobil ditabrakkan ke pejalan kaki, seperti apa yang terjadi di Eropa, siapapun bisa jadi korban. Oleh sebab itu, marilah kita dukung aparat yang sekarang sedang berusaha mengungkap jaringan ini, karena jaringan ini sangat rapi. Bagaimana membangun kekuatan, itu ada tahapannya. Dan itu di buku Pedoman Umum Perjuangan Al-Jamaah Islamiyah secara jelas. Ketika membangun kekuatan dari sisi personelnya gimana, bagaimana penguasaan wilayah dan sebagainya. Baik, Pak Beni, kalau tadi Pak Beni mengatakan ini jaringannya sangat rapi, lalu kemudian ada kemampuan-kemampuan khusus yang dimiliki oleh Zulkarnain ini, yang baru ditangkap ini, punya bunker sekarang begitu, menyamarkan suara pembuatan senjata dengan suara bebek tadi sebutnya seperti itu, lalu kemudian sebagai panglima dia bisa menyamar low profile ini begitu. Bagaimana kemudian kita mengukur tingkat kecanggihan dari operasi mereka begitu Pak? Karena ini sangat samar sekali kalau bisa dilihat begitu ya. Baik, jadi kita melihat apa yang terjadi serangan bom sejak tahun 2000 ya, rumah dubes Filipina. Itu mereka ternyata Zulkarnain ikut. Memang komandan lapangannya itu Fatur Roman Al-Ghazi yang sudah meninggal di Filipina dengan timnya. Nah, ketika kami periksa dulu belum terungkap nama Zulkarnain, tapi sekarang dia mengaku. Nah, rentetan berikutnya bom Desember malam Natal, bom 2001 rangkaian bom, kemudian bom Bali 1, bom Bali 2 dan sebagainya. Kita melihat ketika hadirnya Asahari dan Nurdin Emtop, serangan itu begitu besar, berdampak luas sampai internasional. Karena Asahari seorang pakar, dia doktor lulusan Inggris, dan dia selalu riset tentang cara bikin bom. Nah, bukunya dan VCD-nya inilah yang kemudian dirujuk diantaranya oleh Upik Lawanga. Maka ketika kita tidak bisa cepat menangkap Upik,
peristiwa akan bisa terulang ke depan. Ini bahayanya. Makanya saya sampaikan apresiasi itu bukan apa, bisa mencegah sebelum mereka menggunakan segala daya kekuatannya untuk melakukan serangan. Pak Beni, dengan ditangkapnya Upik Lawanga dan juga Zulkarnain, apakah artinya jaringan teroris ini akan terputus di sini atau masih banyak sekali yang harus segera ditangkap? Tapi dijawabnya nanti usai jeda, Pak Beni, kami segera kembali. Kita lanjutkan dialog dengan Pak Beni Mamoto. Pak Beni, tadi pertanyaan saya, dengan ditangkapnya Zulkarnain dan Upik Lawanga, apakah artinya jaringan terorisme ini terputus di sini atau masih ada yang harus ditangkap? Berdasarkan pengalaman kami menangani itu dan berdasarkan pengalaman mereka ketika ditangani itu sama, mereka selalu siap menghadapi kondisi apapun. Jadi seperti contoh, dengan ketangkapnya amir mereka, itu sudah ada otomatis penggantinya siapa. Itu sudah ditetapkan. Urutan berikutnya siapa. Sehingga ini mereka tetap jalan. Hanya biasanya mereka sedang tiarap dulu, konsolidasi dulu, tidak mengadakan gerakan apapun. Jadi tiarap dulu semua sambil melihat perkembangan situasi. Itu pengalaman kami selama ini. Soal kekuatan mereka masih besar. Itu harus kita ingat. Alumni Suriah yang mereka berangkat ke Suriah sudah kembali di sini. Mereka sudah punya pengalaman bagaimana berjuang dan berjihad di sana. Kemudian mereka juga punya jalur ke Afghanistan. LO-nya ada. Nah, ini Afghanistan menjadi catatan tersendiri karena di sana berbicaranya narkoterorisme. Sumber pendanaan teror terbesar karena adalah dari narkoba. Baik. Puluhan triliun setiap tahun. Artinya Pak Beni, kalau misalnya ada pimpinan yang kemudian ditangkap, lalu ada penggantinya, apakah penggantinya akan menjalankan pola operasi yang sama dengan pimpinannya, seperti menggunakan bunker dan sebagainya, atau mereka memiliki pola-pola baru? Ya, mereka selalu merubah ketika satu modus sudah ketemu oleh aparat, dia akan berubah. Jadi sebagai contoh, pelajaran yang kita ambil dari mereka, dulu kami temukan buku bagaimana cara menghindari pelacakan oleh aparat. Contohnya isinya, jangan gunakan handphone di rumah, tahuan nanti kan BTS-nya. Jangan gunakan telepon rumah untuk urusan organisasi. Itu yang sederhana, yang lain tuh petunjuknya begitu detail lengkap. Itu berdasarkan pengalaman mereka ketika sampai dengan mereka ditangkap. Berikutnya, bagaimana cara menghadapi interrogator, itu lengkap sekali. Nah, untuk waktu saya interogasi dulu, belum ketemu buku itu. Jadi ternyata metode saya cukup efektif lah untuk bagaimana membuat mereka tidak mengaku. Ya, Pak Beni, artinya penemuan bunker ini baru pernah ditemukan di mana teroris-teroris sebelumnya ditangkap dan tidak ada penemuan bunker ini? Saya lupa, yang jelas pernah ditemukan. Karena bunker itu manfaatnya tadi penggunaannya. Satu untuk menyembunyikan senjata, bahan peledak. Jadi ada yang kubur, betul-betul kubur, tapi ada juga di dalam bunker yang bisa nanti bunker itu juga difungsikan untuk menjadi tempat persembunyian ketika terjadi penggerbekan. Nah, ini ada kemajuan. Kenapa? Karena untuk uji senjata. Supaya tidak kedengaran, tidak menarik perhatian lingkungan, maka bunker itu juga difungsikan untuk mengetes senjata. Karena di situ ada bengkelnya. Kalau yang lalu-lalu kita temukan kan senjata sudah jadi semua begitu. Baik. Baik, terima kasih Pak Beni Mamoto. Kita harapkan ini operasinya bisa terus berjalan dari pihak kepolisian sehingga bawahan-bawahannya masih bisa terus tertangkap. Terima kasih Pak Beni. Terima kasih Pak Beni. Terima kasih. Selamat beraktivitas kembali. Selamat sore.